Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Nahwa Akhlaqis Salaf, masih dalam pembahasan yang terakhir, Mukaffiratud Dzunub fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Poin yang ke-9, di antara sebab penghapusan dosa kesalahan itu adalah di bab tentang hudud. Iqamatul hudud, ditegakkannya hukuman had. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma abdin asaba syai'an mimman nahallahu anhu thumma uqima alaihi hadduhu kufira anhu danbu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sanadnya sahih li ghairihi, hamba mana yang menimpa sesuatu dari apa yang Allah larang. Jadi kalau ada seorang hamba terjatuh dalam pelanggaran syariat, kemudian ditegakkan padanya hukuman had. Hukuman had itu misalkan minum minuman keras cambuk 40 kali, zina yang bujangan cambuk 100 kali, menuduh orang yang baik dengan tuduhan zina itu cambuk 80 kali. Hamba mana yang terjatuh pada apa yang Allah larang ditegakkan hukuman had, kufira anhu danbu, maka dimaafkan darinya dosanya. Jamaah hormati, ini menunjukkan ditegakkan hukuman had itu merupakan sebab dosa pelaku maksiat itu dimaafkan. Makanya nanti kalau seseorang terjatuh dalam kesalahan, pengen membersihkan kesalahan dia itu, salah satunya pengen dihukum. Misalkan minum minuman keras, sudah tobat, saya pengen dibersihkan, itu ditegakkan had bisa. Tapi kalau misalkan di satu tempat hukuman syariat tidak diterapkan, di negeri kita, kalau di Aceh katanya diterapkan. Tapi kalau di negeri kita, ya secara umum nggak diterapkan. Kalau nggak diterapkan bagaimana? Seseorang terjatuh dalam perbuatan dosa, taubat, rahasiakan. Taubat, rahasiakan. Misalkan minum minuman keras, nggak ada orang yang tahu, hanya dirinya yang tahu. Mumet mikir gawean, nang bekonang wae, tuku rong botol. Sampai rumah diombe glegek-glegek gitu. Teler. Tangi turu, wah enteng katanya. Saudara yang hormati,
Ya, karena di tempat kita tidak ditegakkan hukuman had, berarti dia rahasiakan maksiat itu. Dia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dimaafkan nanti. Ya. Dan bagi penguasa itu ada hasungan untuk menegakkan hukuman had. Nanti dalam riwayat yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Albani, haddun yu'malu bi fil ard khairun li ahlil ard min ayyum toru arba'ina sobahan. Hukuman had yang dipraktekkan di bumi, ya, itu satu hukuman had lebih baik bagi penduduk bumi dibandingkan dengan dikasih hujan 40 pagi. Hujan yang dimaksudkan adalah hujan yang barokah. Padahal hujan barokah dibandingkan dengan satu ditegakkan hukuman had, itu masih lebih baik. Ini masih lebih baik. Cuman orang nggak mau terima, malah nuduh katanya hukuman had itu ekstrim, keras, ganas katanya. Lah kalau orang bunuh orang itu apa nggak dikatakan keras, nggak dikatakan ganas, nggak dikatakan nggak manusiawi. Tapi coba kalau tidak dengan syariat, membunuh orang berapa hukumannya? Kadang cari ini pasal ini 15 tahun, 15 tahun kadang. Cari ini, di penjara sekian tahun, perilakunya baik, 10 tahun. 10 tahun, yang mati nggak bisa hidup kembali. Tapi kalau dalam syariat, ada kisos, ada nanti diberikan maaf. Diberikan maaf pun nggak gampang. Ini tidak gampang. Saudara yang saya hormati, ini hasungan supaya ditegakkan hukuman had. Nanti kalau di surat Al-Maidah ayat 66, walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihi min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kalau mereka itu menegakkan Taurat, menegakkan Injil, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, semua yang datang dari Allah diterapkan, masuk padanya hukuman-hukuman. Apa nanti buahnya? Sungguh mereka akan makan dari atas, dari bawah. Dari bawah kaki mereka. Menunjukkan seseorang ketika mau menerapkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, barokah. Dari langit akan turun, dari bumi akan keluar. Muncul keberkahan bagi yang mau menerapkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ke-9. Poin yang ke-9 itu ditegakkan hudud, itu merupakan sebab diampunkan dosanya. Makanya kalau orang terjatuh dalam maksiat, sudah dihukum, nggak boleh dicela. Di masa Nabi SAW, ada orang yang sering dihadapkan kepada Nabi SAW karena minum minuman keras. Mabuk, konangan, hukum. Ya, mari, mabuk lagi, konangan, hukum. Ada yang melaknat. Terlaknat ini orang. Seringkali dihadapkan kepada Nabi SAW karena minum minuman keras. Maka Nabi SAW melarang, jangan. Jadi kalau sudah ditegakkan, jangan dicela. Karena itu sudah pengguguran kesalahan dari dirinya. Wallahu ta'ala alam. Poin yang ke-10. Di antara sebab dihapuskan kesalahan itu adalah dzikir. Zikrullah. Berkata Nabi SAW, ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallaha la yuriduna bidzalika illa wajhah illa nadahum munadin minas sama ankumu maghfurul lakum qad budilat sayi'atukum hasanat. Tidak ada satu kaum yang mereka kumpul mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menginginkan dengan itu kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali akan ada penyeru dari langit, hendaknya kalian berdiri, sudah dimaafkan dosa-dosa kalian, kejelekan kalian itu sudah diganti dengan kebaikan. Sudah diganti dengan kebaikan. Hadis ini menunjukkan kepada kita utamanya zikir. Zikir itu maghfurul lakum, dimaafkan kesalahan kita. Zikir itu budilat sayi'atukum hasanat, diganti kejelekan kalian dengan kebaikan. Itu bagi orang yang berzikir. Jamaah yang saya hormati, ini. Tapi syaratnya la yuridu nabidzalika illa wajah. Dia tidak niatkan dari zikirnya
kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Niatannya ikhlas. Kalau orang zikir nggak ikhlas, zikirnya hanya pamer, dipamerkan ke sana kemari. Kan seseorang itu termasuk, kalau Dr. Shalih Fauzan di Kitabut Tauhid, beliau kita menyebutkan tentang syirik kecil. Ada dohir, ada yang tersembunyi, ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Syirik kecil yang nampak dengan lisan, salah satunya seseorang zikir, ya talafadu bidzikrillah. Zikirnya itu dilafatkan, pengen dipuji orang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Delon konconin domblong Allah itu dia santai aja, zikir terus. Begitu ada orang lihat. Tapi kalau nggak ada orang yang lihat, ya dia kembali maksiat. Zikirnya hanya karena pengen dipuji orang. Jamaah hormati, nggak dapat keutamaan. Tapi la yuridu nabidzalika illa wajhah. Dia tidak inginkan dengan zikir itu kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini semangat seseorang untuk berzikir. Zikir-zikir yang disyariatkan. Apa contoh zikir yang disyariatkan? Ketika sholat, ada zikir disyariatkan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu disyariatkan. Coba kita resapi apa yang kita ucapkan. Kita resapi apa yang kita ucapkan. Zikir setelah sholat. Astaghfirullah, Allahumma antas salam, Allahumma la mani'a lima ta'ita. Ya, zikir-zikir setelah sholat. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. La ilaha illallah. Zikir setelah sholat. Zikir pagi, zikir sore. Pagi setelah subuh, sore setelah asar. Zikir-zikir seperti itu dibiasakan. Nanti sebab maghfur, diampunkan kesalahan. Nanti sebab budilat sayi'atukum hasanat, kejelekan diganti dengan kebaikan. Ini saudara yang saya hormati, hadis yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, inna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada 4 kalimat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 kalimat ini 4 kalimat yang sangat istimewa. Subhanallah, itu kita sucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ucapkan subhanallah, berarti Allah munajjahun an kulli aibin wa naqsin. Allah disucikan dari segala aib dan kekurangan. Subhanallah. Banyak itu kalimat-kalimat subhanallah itu, masya Allah. Ketika kita ruko, subhanallah. Sujud, subhanallah. Zikir pagi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Apalagi yang 4 kalimat itu? Subhanallah adada khalqi, subhanallah ridho nafsi, subhanallah zinata arsi. Terakhir, subhanallah madada kalimati. Itu pagi. Ya. Nanti ketika orang sudah dekat dengan kematian, itu termasuk zikir yang diperintahkan itu 3. Itu diambil dari idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Nah, ini agungnya subhanallah. Subhanallah itu kita ucapkan ketika kita melihat sesuatu yang kita ingkari. Ya, kalau melihat sesuatu yang diingkari itu bisa dengan subhanallah. Bisa dengan Allahu akbar. Allahu akbar. Itu kalau kita ingkari. Kemudian pula subhanallah ini bisa disyariatkan diucapkan ketika seseorang melihat alam semesta kemudian dia takjub. Dia takjub. Subhana, ya. Rabbana ma halaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab itu kalau melihat keindahan langit, alam semesta itu dengan mengatakan Rabbana ma halaqta hadza batila. Ya hai Rabb kami, kamu enggak ciptakan ini sia-sia. Ya, subhana Rabbana ma halaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Subhanaka. Ini takjub kepada keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ini juga sebab seseorang diselamatkan dari musibah. Doanya Nabiullah Yunus,
Doanya Nabiullah Yunus. La ilaha illa anta subhanaka. Ya, ini kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Subhanallah. Itu merupakan sebab seseorang diberikan keselamatan. Luar biasa. Kata-kata subhanallah. Makanya dalam hadis utamanya zikir subhanallah itu wa subhanallah tamla'ul mizan walhamdulillah subhanallah alhamdulillah tamla'ani ma baina sama'i wal ard. Subhanallah itu kalau diwujudkan barang pahalanya itu memenuhi timbangan. Subhanallah alhamdulillah pahalanya itu memenuhi antara langit dan bumi. Ini zikir yang luar biasa. Alhamdulillah ini juga zikir yang istimewa. Sampai sebagian ulama itu menyandingkan istimewanya alhamdulillah dengan la ilaha illallah. Ya tentu lebih istimewa la ilaha illallah. Tapi alhamdulillah itu kalimat yang tidak biasa. Artinya sangat-sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena alhamdulillah itu kalimat yang disyariatkan kita ucapkan ketika mendapatkan nikmat. Padahal nikmat Allah kepada kita itu nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Sampai tidur pun nikmat Allah itu mengalir. Tidur dikasih nyaman. Itu kan nikmat itu. Dikasih nyaman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kasih musibah. Itu pun ternyata juga ada teladan kita mengucapkan alhamdulillah. Kan kalau orang mendapatkan musibah, sudah lama kita bahas. Sikap pertama, haram, keluh kesah. Kedua, sabar, wajib. Ketiga, ridho, sunnah. Keempat, syukur. Itu juga sunnah. Orang dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Loh, musibah kok dimuji Allah? Karena musibah itu hakikatnya bagi kita kebaikan, menggugurkan dosa-dosa. Jamaah yang hormati, alhamdulillah, kalimat yang sangat agung. Kemudian la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai nanti diterangkan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Kalau orang terbiasa dengan la ilaha illallah, mati di atas la ilaha illallah, tahallal jannah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah, tahallal jannah. Sampai kalau akhir ayat la ilaha illallah, mati. Itu akan masuk ke dalam jannah. Keutamaan la ilaha illallah itu Masya Allah. Di Masjid Ali, tiap Selasa sama Sabtu, kita bacakan itu sudah poin keberapa ini. Jadi sekian puluh keutamaan la ilaha illallah. Belum selesai, tapi hampir. Nih. Karena pagi cuma satu hadis. Satu hadis. Nah ini keutamaannya Masya Allah luar biasa. Terakhir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah zat yang maha besar. Kalimat ini kalimat yang sangat agung. Sisi mana keagungan kalimat ini? Coba renungkan saja. Amalan istimewa itu sholat. Setelah 2 kalimat syahadah. Ketika seorang sholat, apa yang keluar dari lisan dia pertama kali? Setelah menghadap kiblat, ya, dia angkat tangannya setentang dengan 2 bau atau setentang dengan 2 daun telinga. Nah, ini perhatikan ya. Kemarin itu ada orang cerita, kok teman-teman salaf itu kalau sholat mesti takbirnya sak penake dhewe itu. Jadi kita itu biasanya di tempat umum itu dijadikan sorotan. Jadikan sorotan. Ngaji ini gitu, ngaji ini kena salafi no. Yeah. Nanti perilaku kita, amalan kita, loh, ini salaf ya. Deloken. Iya. Yeah. Itu kalau habis sholat tuh radikir langsung mencolot ngomah. Padahal hukumnya sunnah ya. Tapi nanti dijadikan bahan untuk mencela dakwah. Lawang kita masuk masjid nggak sholat tahiyatul masjid saja dititeni kok. Dititeni. Lah ini termasuk sholat, perhatikan. Ya, setentang dengan 2 pundak atau setentang dengan 2 daun telinga. Saya waktu itu jane apa ya ono sing kan enggak semua ya. Mungkin sebagian orang. Jadi takbirnya katanya gini, kalau takbir itu ini ono sing kaya wong kaliran itu. Ngangkat tangan kayak wong kaliran. Iya. Jamaah hormati, salat. Apa yang kita ucapkan pertama kali dari lisan kita? Allahu Akbar. Allah zat yang paling besar. Pengen tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Renungkan kebesaran makhluk. Besarnya malaikat Jibril. Besarnya langit dan bumi. Besarnya matahari misalkan. Itu besar luar biasa.
semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan sang pencipta itu zat yang maha besar. Kalimat 4 ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa kata Nabi? Tankhudul khotoya. Itu bisa merontokkan kesalahan. Kamatan hudus syajaratu warakoha. Sebagaimana pohon merontokkan daunnya. Pohon merontokkan daunnya. Pohon itu tadinya lebat sekali. Itu kalau musim rontok, itu bisa habis semua. Bisa habis semua. Kalau di sini, itu yang pohon raksasa yang mantung itu loh. Anak saya kalau lewat, ada pohon raksasa. Pohon yang di kuburan itu. Itu kan besar, itu sepilang tahun itu. Itu musim panas, kondisi tertentu itu pernah itu. Jadi daun entek. Daun entek. Ya. Seperti merontokkan daunnya. Nanti dosa-dosa kita habis. Salah satunya dengan seseorang memperbanyak zikir 4 kalimat itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini poin yang ke-10 dari pembahasan yang pertama. Maka terus berzikir. Jangan remehkan. Zikir ini Masya Allah luar biasa besarnya. Faedah. Kemudian kafaratul majlis. Idza ijtama'a fi amun minal muslimin. Kalau ada sekelompok dari kalangan kaum muslimin berkumpul. Fayan bagi alaihim. An yudiru majlisahum domna hududillah. Sepantasnya atas mereka untuk mengisi majlis mereka itu muatan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Fala yata'adduha. Fala yata'adduha. Jangan melampaui batasan Allah. Ya. Bi antakuna madatu hadisim alla bawalahwa wa nahsya luhumi ihwanihim wa kasfa auratihim wa tatabu'a hawa hafawatihim. Jadi kalau kita bermajlis kumpul-kumpul gini, bisa kumpul 2 orang, 3 orang, bisa kumpul misalkan di satu tempat, ngopo ini? Wis hawane adem ini metu akhirnya. Ya, metu golek teh panas misalkan. Kumpul di situ. Nah, penulis isi majelis itu dengan sesuatu yang merupakan Allah Subhanahu wa taala batasi. Ketaatan. Jangan melampaui. Jangan melampaui. Kan kalau kumpul, ngobrol itu memang asik. Memang asik. Sampai kemarin di Darussalam kita baca hadis berkaitan tentang duduk-duduk di pinggir jalan. Nabi SAW mengingatkan, jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, jalan itu kemarin disebutkan jalan yang sempit, bukan jalan raya. Kayak jalan kampung gitu. Jangan duduk-duduk di situ. Apa kata sahabat? Ya Rasul, itu terasa sumpek bagi kami ketika kami duduk-duduk di rumah. Kan kadang kita di rumah gak nyaman. Omai cile, anaknya akeh. Pitik akeh apa meneh. Gak nyaman ya. Gak nyaman. Akhirnya golek hawa. Golek hawa itu misalkan dia ya gelar tikar di pinggir jalan. Kata Nabi, kalau kamu duduk di pinggir jalan, berikan haknya jalan. Termasuk haknya jalan itu, jangan memberikan gangguan. Jangan memberikan gangguan. Termasuk gangguan itu ada yang madhi, ada yang maknawi. Ada yang sifatnya kebendaan. Kebendaan itu parkir sembarangan. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau di gang seberang sungai itu kan ada tulisan. Persiapkan garasimu sebelum beli mobil. Ya, yen ora mobilmu dolen, nggo gawe garasi. Ning duwe garasi rantai mobil. Ya, rantai mobil. Itu kalau sampai mengganggu nggak diperbolehkan. Nggak diperbolehkan. Secara maknawi, apa bentuk secara maknawi perbincangan itu? Semua perbincangan, sendaguro main-main. Jamaah yang hormati, sendaguro main-main. Itu asalnya kalau hanya sekedar ngobrol, sendaguro main-main. Tapi kalau sampai nanti keluar dari batasan. Contohnya, menggigit daging saudara mereka. Apa menggigit daging saudara mereka? Itu ghibah. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apa kalian suka memakan daging saudaranya yang bangkai? Kalian enggak akan suka. Wong makan daging manusia saja kita sudah enggak suka kok. Sarapan nggonku Mas apa? Anu tak belehke wong, Kita merinding ya. Merinding, apalagi ini batang.
Batangnya wong itu wes jangan tanya ya. Makanya kalau ditemukan bangkai manusia itu sudah baunya. Wong kadang belum bangkai saja anggere ngentut itu. Wah, batang. Itu sudah batang. Itu padahal belum mati ya, belum mati. Jamaah hormati, lah ini hati-hati. Kalau kita majelis jangan sampai seperti itu. Ghibah. Ghibah itu menyebutkan sesuatu yang saudara kita nggak suka. Saudara kita nggak suka. Nggak harus aib maksiat. Bisa kekurangan-kekurangan pribadi. Ada orang misalkan punya penyakit tertentu, orang lain nggak suka. Apa sih penyakit dia? Oh, diceritain dia nggak suka, dia marah. Itu kalau kita sebutkan di majelis, itu ghibah. Ada orang punya pekerjaan, itu disebutkan di hadapan orang nggak mau itu. Nggak mau, gawean apa mas? Gak mas, sepenting nyambut gawe. Apa? Itu malah marah itu. Karena dia nggak suka pekerjaannya disebut di hadapan orang. Kalau kita jadikan bahan perbincangan, tiba nih nyambut gawe nih. Tiba nih nyambut gawe nih. Ya. Itu dia nggak suka, itu ghibah. Itu ghibah. Perkara mubah, makan. Ada orang itu, mungkin kalau makan bagi kita aneh itu. Sego lawe roti. Sego lawe roti. Saya pernah lihat itu. Tapi cita-cita nih, kayak mbuh kayak. Ora tegis mangan sego karo roti. Ya, aku ya padha no mangan mie karo sego no. Mangan mie karo sego. Jamaah hormati, itu ghibah. Demikian pula kasfa auratihim, menyingkap aurat mereka. Demikian pula mencari-cari ketergelincirannya. Digoleki aibnya apa. Jamaah hormati, ini hendaknya dihindari. Dihindari. Bal yajibu ayat ta'awanu alal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Wajib bagi dia saling tolong menolong untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tolong menolong amar ma'ruf nahi munkar. Wal islah bainan nas, mendamaikan di antara orang. Wa yatadarasu kitaballah azza wa jalla wa sunnata rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban kita kalau majelis itu sesuatu yang mendatangkan manfaat. Amar ma'ruf. Ya. Nahi mungkar. Saling menasihati perkara yang baik, melarang dari kemungkaran, mendamaikan orang. Mendamaikan orang. Kemudian mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Sudah, nggak akan rugi. Nggak akan rugi. Ya. Fa'ala kulli muslim yuridullaha wa daral akhirata ayatanabbaha lidzalika. Maka setiap muslim itu yang menginginkan wajah Allah negeri akhirat wajib untuk memperhatikan, untuk waspada terhadap itu. Jangan lalai dari dzikir kepada Allah, wassalati wassalami ala Rasulillah sallallahu fi kulli majlisin yaquduhu. Setiap jangan sampai lalai dari dzikir kepada Allah, membaca salawat kepada Rasul di setiap majelis yang yaqudu, dia duduk di dalamnya. Jadi kalau duduk, jangan lupa dzikir. Kalau nggak dzikir, baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau enggak, kelak majelisnya itu tiratan wa hasratan wa nadamatan yaumal qiyamah. Wa intahalal jannah. Nyesel, rugi, walaupun masuk ke dalam jannah. Di akhirat dia akan nyesel. Di akhirat dia akan nyesel. Berarti duduk kita itu jangan lepas dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, ma min qaumin jalasu majlisan lam yadkurullaha fihi illa ra'auhu hasratan yaumal qiyamah. Tidak ada satu kaum duduk di satu majelis, tapi mereka tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka akan lihat majelisnya itu mendatangkan penyesalan di hari kiamat. Gelo itu. Padahal pernah kita sampaikan, kalau nyesel di akhirat, itu penyesalan yang paling buruk. Nyesel dunia nggak seberapa lah. Nyesel di dunia itu nggak seberapa. Berapa lama usia kita? Podo Nabi swidak telu. Orang sekarang sampai usia 100 tahun ya jarang-jarang itu. Jarang-jarang. Ya. Paling 70, 80. Malah akhir-akhir ini saya lihat itu ada yang umurnya 50. Wis mati itu. Berarti kalau kita wis umurnya 40 punjul itu gek-gek ya. Jamaah hormati, nyesel di akhirat.
Tapi kalau penyesalan dunia sekali lagi nggak seberapa. Saya sering kasih contoh. Orang nyesel mangan yang warung. Wah, mangan yang warung. Wah, itu tulisannya itu murah, enak. Ya, dijamin jangan pulang sebelum kenyang. Wah, tapi begitu mangan gitu. Mangan rasanya piye. Bingung lah ngerasa kayak itu. Begitu bayar ngomongin murah. Murah kanggo wong sugih, kanggomu ki larang ini. Iya. Itu nyesel. Berapa lama sih kita nyesel? Nyesel orang makan itu paling 3 jam. Begitu wetenge wis sanglong neh, wis golek panganan neh, rumarem. Kan enggak lama, enggak lama. Penyesalan paling lama di dunia itu paling apa? Nikah. Ya, nikah golek bojo misalkan kleru, nyesel itu. Wah, piye wis tak mek iki. Padahal ngijol kene ra modal. Iya, itu paling nyesel wis diopeni sak matine. Kan paling gitu ya. Penyesalan paling lama. Tapi kalau sudah di yaumul qiyamah, sudah. Itu syarrun nadamah. Gimana supaya enggak nyesel? Setiap majelis diisi dengan zikrullah, diisi dengan membaca sholawat. Kemudian dalam hadis, maka ada kaumun maq'adan lam yadhkurullaha fihi azza wa jalla wa yusallu ala nabi sallallahu illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah wa indahul jannah. Sama seperti hadis sebelumnya. Tidak ada satu kaum duduk, tidak zikir kepada Allah, tidak membaca sholawat, kecuali penyesalan. Di hari kiamat, walaupun masuk jannah. Walakinnal nisyana afatul basar. Cuman lupa. Itu memang sudah aibnya manusia. Manusia itu seringnya lupa. Emang wis zikir apa? Lali. Yeah. Sudah baca sholawat kepada Nabi SAW atau belum? Astagfirullah. Lupa lagi. Yeah, lupa lagi. Wa naqsu min lawazimihim. Kekurangan itu memang konsekuensi sifat manusiawi. Namanya manusia kok. Namanya manusia. Oh, manusia itu tempatnya lupa. Wong ada itu nggawa bojone, ya. Tekan ngomah itu, lho bojoku ngendi? Ketinggalan yang terminal. Ya. Bojone Pak iki wis ditinggal malan. Lho namanya lupa kok. Namanya lupa. Jamaah hormati, tempatnya lupa itu manusia. Fa idza lam yastati insan al muslim. Jadi kalau manusia muslim tidak mampu fi majlisin an yura'iya ma yajibu alaihi, di satu majlis untuk menjaga apa yang wajib darinya, maka falayansa qabla qiyamihi an yuraddidu kafaratal majlis. Jangan lupa sebelum berakhir itu untuk ditutup dengan kafaratul majlis sebagaimana yang Nabi tuntunkan. Kita misalkan sama teman-teman ngobrol, namanya ngobrol itu asik. Ternyata lesan itu memiliki syahwat sebagaimana kemaluan. Kalau kemaluan kan, wah enak. Ya. Tapi lesan itu juga begitu itu. Ngobrol itu ternyata enak. Ada orang mumet itu setelah dia ngobrol sama orang, mulai alhamdulillah wis plong. Ya. Saya pernah kasih contoh kan, ada orang pusing sekali, punya masalah, saya nggak bisa bantu. Ya, cuman ngobrol, saya cuman nggih gitu. Nggih, cuman tawakal sama Allah, doa sama Allah. Itu begitu pulang nih matur nuwun mesam-mesem. Morone nangis itu. Padahal nggak ada bantuan sama sekali. Itu lesan itu ada keledatan. Ada keledatan. Nah, kalau di satu majelis lalai, tutup dengan kafaratul majelis. Kata Nabi, siapa yang berucap subhanallah bihamdi, subhanakallahumma rabbana, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqalaha fi majlisid dzikrin. Dia ucapkan di satu majelis zikir. Kanat katobe yadba'u alaihi. Seperti setempel yang disetempel dengannya. Wis ditok. Majelis baik. Waman qala fi majlisil lahwin. Siapa yang mengucapkan ini di majelis main-main. Ngobrol sama teman-teman ya. Cerita-cerita. Kalau orang katakan majelis lahwin itu tong-tong cerit. Tongkrong cerita gitu loh. Iya. Itu kanat kafaratulahu, itu bisa menjadi penghapus. Itu bisa menjadi penghapus. Berarti saudara yang saya hormati, manfaatkan. Zikir, kalau nggak zikir sudah. Itu senantiasa untuk mengisi majelis kita dengan ketaatan kepada Allah. Kalau lalai, tutup dengan kafaratul majelis. Tutup dengan kafaratul majelis. Wallahu ta'ala alam. Pembahasan terakhir, tutupan. Itu penulis mengingatkan ayat dan hadis
yang menghasung untuk amal, yang mengandungi penghapusan dosa bagi seorang hamba. Itu jangan menjadikan seseorang bertawakal, bersandar, sehingga nanti membebaskan tali kendali dirinya untuk maksiat. Itu nasihat penulis. Ya, jangan maksiat pol-pol ke wae. Kenapa? Oh nanti kita kan wudhu menggugurkan dosa. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Kalau urusan dunia mungkin. Saya itu lama itu fasdu. Fasdu itu ketemu sama orang. Orang-orangnya gemuk itu. Fasdu. Kolesterolnya keluar semua. Kata dia, lanjenengan mak amin apa nggih nyirek? Mboten. Jadi kula bar fasdu ngenten iki mangane kula pol-pol ke. Jeruan nggih pol-pol ke. Lah mungkin kolesterolnya munggah melih. Fasdu melih no. Jadi bergampangan. Bergampangan. Kalau berkaitan dengan penghapusan dosa, nggak bisa. Jangan seseorang sudah. Kita pol-pol kele maksiat. Lah ngapa? Nanti sholat aja digugurkan dosanya kok. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ya. Jangan memiliki persangkaan seperti orang yang miskin seperti ini. Jamaah yang hormati, jangan tergambar dengan gambarannya orang-orang yang bodoh yang tertipu. Ingat, penghapusan dosa itu adalah ketika amalan seseorang diterima. Lah apa kita tahu? Ya, kita maksiat, wudu, dosa kita hapus. Ngerti wudumu ditompo? Tahu sholatmu diterima? Tahu dzikirmu diterima? Kita nggak tahu. Makanya seseorang tidak boleh, saudara yang hormati, kemudian mereka sudahlah bertawakal, saya gitu pol-pol ke maksiat. Bang sudah ada penawarnya kok. Nggak boleh. Tapi yang terbaik ini ayat yang bawah ini. Surat Al-Mu'minun. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah innahum ila rabbihim rajiun. Orang-orang yang mereka datangkan apa yang didatangkan kepada mereka. Jadi perintah syariat dilaksanakan. Setelah itu hatinya takut. Tompo ora kepada Tuhan mereka kembali. Lah ini hasungan kepada kita. Jaga dari maksiat, semangat ketaatan. Setelah itu dalam hati minggrang-minggring. Terima apa enggak ini? Jangan-jangan ditolak ini. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, jamaah yang hormati, penghapusan dosa dengan amal itu tidak berkaitan dengan hukukul adamiyin. Tidak berkaitan dengan hukukul adamiyin. Penghapusan dosa yang disebutkan itu hanya berkaitan dengan haknya Allah. Ya, makanya kalau berkaitan dengan hukukul adamiyin, yajibu irja'uha ila ahliha. Wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Apa bentuk mengembalikan kepada pemiliknya itu? Ya datang minta maaf. Makanya jihad itu menghapus kesalahan. Tapi kata Nabi, iladain, kecuali utang. Kecuali utang. Kalau kita misalkan punya kesalahan sama orang, jangan, wah aku wis wudu itu resik dosane. Ning jalanmu tak pisu-pisu ono wong itu. Orang salah dipisu-pisui. Habis itu wudu sholat 2 rakaat. Alhamdulillah resik. Itu namanya orang tertipu. Namanya orang yang ghayatul jahl, di puncak kebodohan. Kalau kamu sudah merasa bersih, ngerti, wudu sholatmu diterima. Kedua, kamu misui orang, itu hukukul adamin. Hukukul adamin itu harus dengan minta diikhlaskan. Sebab pisui wong endi wong kono itu. Ya kamu moro. Ya, moro. Mas, minta maaf. Tadi saya khilaf misu-misuin jenengan. Maaf penak men. Ya. Kalau dia menuntut harta, ini pernah kita sampaikan kata Saimin, itu harus kita bayar saja. Daripada di akhirat nanti dibayar dengan kebaikan. Ya mau misu aku yang piro ping 10, saiki sak pisuan 100.000. Larang men. Nah, itu goro-goro mbok pisu itu hati saya itu sakit itu. Numpak motor itu ngelier-ngelier meh tiba misalkan. Ya, akhirnya saya malas nyambut gawe. Ya. Ya kata Saimin wis ono wae daripada nanti di akhirat ya kita dituntut dengan kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Makanya ditutup pembahasan ini, wahai saudaraku, waspada. Waspada. Jangan sampai seseorang itu kena perangkap syaitan. Perangkap syaitan itu apa? Sudah, penghapusan dosa itu banyak, lagi bebas maksiat. Jangan. Demikian pula perangkap syaitan itu harus waspada. Kalau hukukul adamiyin, kita harus minta dibebaskan. Ini yang bisa kita sampaikan, berarti selesai kitab yang kita baca. Saya mohon maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau selama ini dalam menerjemah, membaca, menambahi catatan-catatan ada kesalahan. Ya, demikian wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.